pasti sudah gila. Bai Mengyao berinisiatif untuk menjelaskan. Bifang mengusap pipinya dan meraih udara. Sebuah tombak berlapis emas sayap Phoenix muncul di tangannya. Bai Mengyao tercengang. Dia membuka lengannya untuk melindungi Qin Chuan. Brother, become down, calm down girl. Seharusnya yang tenang. Xiao Chuan baru saja mendorongku dengan keras, tapi itu bukan karena dia kerasukan. Dia membantuku untuk menyingkirkan pikiran yang terpesona. Saat dia berbicara, Bifang menggosok pipinya lagi. Sial, tamparan dari ahli level 7 memang luar biasa. Pemukulan itu sangat keras dan sangat menyakitkan. Kami telah disihir. Bai Mengyao berkata dengan tidak percaya. Dia sendiri juga telah mempelajari seni sihir, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa dia telah diracun. Bai Ze berkata, Bifang, benar, kita berdua saling menyihir, tapi aku tidak merasakan ketidaknyamanan. Itu karena teknik mempesona yang mereka gunakan tidak mematikan. Sebaliknya, teknik itu dirancang untuk membuat kami kehilangan akal dan kecerdasan. Kehilangan IQ. Kehilangan IQ adalah istilah umum. Istilah yang tepat adalah kognisi kita sangat terdistorsi. Otak kita kehilangan kemampuan untuk menilai waktu dan ruang dengan benar. Mata Bai Mengyao kosong, dia tidak mengerti penjelasan kakaknya. Bifang melihat ini dan berkata, Xiao Chuan Yu belum membantu gadis ini menyingkirkan perasaan mempesonanya. Sudahkah kamu melihatnya? IQ-nya hampir setinggi Hua. Mei Ganhua menatap Bifang dengan tajam. Melihat wajah cantik Bai Mengyao yang penuh kolagen, dia akan terpukul keras. Bifang sangat patah hati. Gelbir dengan itu untuk sementara waktu. Ini akan segera berakhir. Bifang memandang Qin Chuan, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia ingin mengatakan lembut, tetapi jika terlalu ringan dan kekuatannya tidak cukup, bagaimana Anda bisa menghancurkan daya pikat lawan? Pada akhirnya, semua kata-kata Bifang berubah menjadi desahan. Bai Ze memalingkan muka, dia tidak tega melihat saudara perempuannya dipukul oleh vagina besar. Bai Mengyao memiliki ekspresi wajah yang bertekad dan menutup matanya. Xiao Chuan, ayolah, tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Wuwu. Sebelum Bai Mengyao menyelesaikan kata-katanya, seseorang memeluk pinggangnya yang ramping. Lalu, bibir merah mudanya diserang dengan paksa. Qin Chuan memeluk Bai Mengyao dan menciumnya dengan keras. Tiba-tiba, Bai Mengyao merasa pusing dan kakinya perlahan meninggalkan tanah. Dia dipeluk. Setelah beberapa saat Bai Mengyao mendarat di tanah lagi dan IQ-nya sekali lagi mengambil alih. Tabel perkalian yang baru saja saya lupakan sekarang dapat dilafalkan. Mundur 5 digit desimal terakhir dari pi juga dapat diingat dengan jelas. Qin Chuan perlahan melepaskan Bai Mengyao. Oke, bagaimana perasaanmu sekarang? Qin Chuan bertanya. Bai Mengyao menundukkan kepalanya, malu untuk menatap mata Qin Chuan. Wajahku sedikit panas dan memiliki rona merah muda seperti buah persik. Suaranya manis dan lengket. Yah, tidak apa-apa. Bab 612. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menderita sedikit kerugian. Bifang tertegun dan tercengang. Dia bertanya dengan tidak percaya dan tidak percaya. Isis, apakah ini tidak apa-apa? Qin Chuan mengangguk dan menjawab, oke, itu saja. Tidakkah kamu ingin bertarung? Ciuman itu bagus. Kamu tidak harus bertarung. Aku benar-benar. Bifang hampir tidak bisa menahan diri dan hendak bersumpah. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tidak mungkin bagiku untuk menderita sedikit begitu. Mantra sihir pada Bai Mengyao dicabut. Matanya langsung menjadi jernih dan cerah. Dia sepertinya telah kembali ke tahun terakhir sekolah menengah atas. Bai Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu kapan puncak periode IQ manusia. Bai Ze memegangi dagunya dengan satu tangan dan menganalisis dengan serius. Kami disergap musuh dalam perjalanan dari gedung hotel ke area villa. Waktu spesifiknya seharusnya saat kekuatan seni bela diriku memberikan peringatan dini. Tetapi saat itu kakak Bi dan aku sama sekali tidak punya perasaan. Saya pikir bukan hanya waktu itu saja pihak lain seharusnya menyerang kita lagi di villa Xiao Chuan. Jangan lupa rubah ekor 9 memasuki ruangan itu dan tinggal di sana cukup lama. Tetapi rubah ekor 9 dan dokter serta pencari obat ditangani oleh Ogawa sebelum kita tiba. Bagaimana mereka memprediksi kedatangan kita? Bai Ze belum menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Bifang berkata dengan tatapan serius. Itu adalah Song Yuan Feng, pemimpin Hongmen yang meramalkannya. Menurut legenda, keahlian uniknya adalah mantra aneh yang disebut kata-kata menjadi kenyataan. Selama dia mengucapkan mantra, dia bisa membuat target mematuhi kata-katanya. Atau membuat target menunjukkan gejala yang dibutuhkannya. Kurasa keterampilan yang begitu kuat juga harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Wajah Bai Mengyao berubah drastis ketika dia mendengar ini. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Ini terlalu banyak, Bak. Apa yang harus aku lakukan? Qin Chuan mendengus dingin. Apa maksudmu dengan mengatakan apa yang kamu maksud? Ini hanya memberikan obat psikotropika kepada orang-orang untuk membingungkan pikiran mereka dan kemudian mengendalikan mereka melalui hipnosis bahasa. Kami tidak berlatih kultivasi di dunia ini, jadi tidak ada begitu banyak trik misterius dan teknik curang. Ketika Qin Chuan mengatakan ini, Bifang meludah dalam hatinya, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Anda bisa terbang? Tetapi dia memilih untuk mengeluh dalam hatinya. Bagaimanapun, dia level 7, dia memiliki tinju yang kuat dan apa yang dia katakannya berlaku. Target mereka hanya aku. Kalian semua dibius secara tidak sengaja. Qin Chuan mulai meninjau situasi. Saat rubah ekor 9 dan aku berkelahi di villa, bedak di tubuhnya tersebar di seluruh tempat kejadian.
Setelah Anda memasuki rumah, Anda kebetulan menghirup bubuk itu. Itu sebabnya IQ Anda merosot. Hei, Xiao Chuan, bagaimana denganmu? Bukankah kamu bilang bahwa kamu menghalangi bubuk rubah ekor 9? Dia tidak menggunakan bubuk itu untuk meracuniku. Dia menggunakan pisau untuk memotong leherku. Pisau itu beracun, jadi aku keracunan. Tentu saja dokter seharusnya menggunakan bubuk yang sama padaku. Qin Chuan agak terkesan dengan kekuatan bubuk obat itu. Tidak hanya menurunkan IQ orang, tetapi juga menyebabkan demensia. Itu membuat orang kehilangan kemauan mereka dan membuat orang kehilangan kendali. Setelah mendengarkan analisis Qin Chuan, Bifang tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Aku mengerti, aku mengerti. Bai Ze bertanya dengan rasa ingin tahu, mengerti apa? Konon katanya Song Yuanfeng dari Hongmen dapat mengendalikan pikiran orang dengan kata-katanya. Dia pasti menggunakan obat semacam ini. Bai Ze mendengarkan analisis anggota tim dan mengangguk dalam diam. Akhirnya ada kemajuan, baiklah. Jadi rubah berekor 9 itu adalah Nyonya Song Yuanfeng. Bai Ze klik-klik-klik. Dari sudut arena, suara berbagai senjata terdengar. Qin Chuan melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang di tempat kejadian telah mengeluarkan senjata mereka dan menatap mereka berlima dengan sengit. Wakil Ketua Geng Hongmen, Tiangangsing Lu Xiaoyu, akan menjadi pembawa acara tamu hari ini. Dia memegang mikrofon di tangannya dan berbicara kepada hanya 21 anggota Tiangang yang tersisa di tempat kejadian. Saudara-saudara, semua orang berjalan di atas es tipis dalam hidup ini. Apakah kita dapat berhasil mencapai daratan tergantung pada yang satu ini? Ketua geng mengatakan bahwa siapapun yang membunuh Qin Chuan akan mendapatkan bonus akhir tahun tambahan sebesar 1 juta dolar AS. Bai Ze Bifang dan Bai Mengyao sekarang berpikiran jernih, mata tidak lagi tampak terselubung kabut sehingga sulit untuk melihat lawan dengan jelas. Mereka menemukan bahwa mereka tidak mengenali siapapun di depan mereka. Bifang tampak malu, dia baru saja memperkenalkan kepada Qin Chuan perusahaan botak. Budaya serigala dan CEO produk dewasa semua ini dibuat-buat setelah kehilangan kesadaran. Kelompok orang di tempat kejadian hanyalah 36 makhluk surgawi Hongmen. Identitas asli pria botak itu adalah biarawati Tianguk Xinghua. Salah satu dari 36 makhluk surgawi. Budaya serigala adalah kepala singa Tiang Xiangxing. Bifang tidak mengerti mengapa nama panggilannya adalah kepala singa. Tetapi pihak lain harus mengenakan kepala serigala. Perusahaan produk dewasa adalah Tian Kuxing dengan kuncir kuda ganda. Dan yang dipimpinnya adalah Tian Huixing Pinming Dalang. Meskipun memalukan, Bifang tetap memegang tombak halberd berlapis emas sayap Phoenix dengan serius dan tetap dalam posisi bertarung. Bai Ze mengerutkan kening, ada 21 anggota Tiangang yang hadir di tempat kejadian dan level mereka semua di atas level 5 perang akan segera pecah. Dan taktik harus segera dirumuskan. Bai Ze menyimpulkan dalam benaknya bahwa di antara 21 anggota Tiangang, 5 memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan 6 lainnya bertipe tank. Setelah analisis yang cermat dan ketat dan pemahamannya tentang karakteristik masing-masing dari 72 iblis duniawi Hongmen, Bai Ze akhirnya memikirkan strategi hebat. Xiao Chuan, Bifang, saya punya rencana, mari kita lakukan ini. Qin Chuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalian istirahat dulu, saya bisa menanganinya sendiri. Kaki Bai Ze Qin Chuan meninggalkan tanah dan melayang di udara. Pedang Hongming di tangannya tiba-tiba meledak dengan api yang menyilaukan. Qin Chuan menatap langsung ke 36 anggota Hongmen di depannya. 21 orang ini melakukan banyak kejahatan di Tiongkok dan memilih untuk melarikan diri setelah melakukan kejahatan mereka. Mereka semua berada di daftar buronan teratas Tiongkok dan merupakan anggota inti dari geng yang paling ditakuti oleh orang Tionghoa di luar negeri. Hanya dengan menyebut nama orang-orang ini dapat membuat anak-anak di pecinan berhenti menangis, tetapi mereka ada di mata Qin Chuan. Mereka seperti ayam jantan di desa pemula legendaris dan kura-kura di Fantasy Westward Journey. Ini adalah nilai pengalaman, ini adalah nilai pahala. 5 menit kemudian, Lu Xiaoyu berjongkok di sudut, benar-benar kehilangan tampilan mendominasinya sebelumnya. Dia gemetar seluruh tubuh, dan dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan melakukan panggilan. Kemudian panggilan tersambung dan suara Song Yuanfeng terdengar dari ujung sana. Bos, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, kata-kata dan sihirmu tidak lagi efektif, dia telah bangkit, jangan panik, dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Ini bukan pemimpin geng, dia sedang mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerangku, jangan panik, aku akan segera ke sana, sabarlah sedikit. Fukbose baru saja membunuh 5 orang lagi, sekarang hanya ada 10 dari kita yang masih bernapas. Bab 613, nama belakangku adalah Xie Xiaoyu, kamu adalah wakil pemimpin Hongmen kita, mengapa kamu begitu bingung? Hanya saja beberapa saudara meninggal. Tanpa saudara, bonus akhir tahun semua orang akan lebih tinggi. Lu Xiaoyu terdiam sesaat, itulah kebenarannya. Tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Setelah beberapa saat, bintang Tiangang, Lu Xiaoyu, berteriak lagi, bosanya ada 6 saudara yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Hah, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu, berangin di sini. Aku bilang, jika ini terus berlanjut, aku juga akan mati, teriak Lu Xiaoyu ke mikrofon. Jika kamu mati, aku akan punya lebih banyak uang. Setelah Song Yuanfeng selesai berbicara, dia menutup telepon dan melemparkannya ke Gongjing di sampingnya. Kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke arah Phuket. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kendi anggur dari tangannya, membuka tutup botolnya, dan menyesap sedikit sendiri.
Kemudian tuangkan semua anggur di dalam botol ke laut. Setelah hari ini, Hongmen yang berusia 100 tahun akan hancur. Song Yuanfeng menghela napas panjang. Jika moral rakyat rendah, akan sulit untuk memimpin tim. Gongjing, jika saya melakukan ini dan turun setelah kematian saya, akankah para pemimpin geng Hongmen memotong-motong saya menjadi beberapa bagian? Bos, zaman berubah. Di era ini, Hongmen tidak lagi dibutuhkan. Lagi pula, defisit akun Hongmen terlalu besar. Bahkan jika kami mengirimkan 72 disa ke China untuk PHK tahun lalu, itu masih setetes air di ember. Pada akhirnya, bonus akhir tahun masih belum dibayarkan. Kami bahkan tidak dapat menunda 3 bulan upah yang dijamin untuk semua orang. Song Yuanfeng tampak patah hati. Jika mereka bisa mengerti saya dan tidak menekan saya begitu keras, dan kita semua bisa bekerja sama untuk melewati tahun ini, aku tidak akan membiarkan mereka mati. Pekini PHK, harap berhati-hati dengan pilihan kata Anda, bos. Song Yuanfeng sedikit mengipasi bibirnya. Ya, ini PHK. Terlalu sopan untuk mengatakan Anda mengirim diri sendiri untuk mati. Sayang sekali mereka tidak bisa membunuh Qin Chuan. Gongjing bergema. Dia hanyalah bidak catur. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Jika dia mati, kita akan mendapatkan lebih banyak uang dari Amerika. Jika dia hidup, biarkan orang Amerika berurusan dengannya sendiri. Tawaran orang Amerika tidak rendah. 10 juta dolar AS untuk nyawa Qin Chuan. Sayang sekali. Seharga 10 juta dolar AS, aku harus bertarung dengan prajurit level 7. Apa yang salah dengan saya? Siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Gongjing mengangguk setuju kemudian dia terdiam. Dia adalah satu-satunya di Hongmen yang lolos tanpa cedera dan tidak dipecat. Gongjing tidak hanya mengandalkan kesetiaan tetapi juga pada kehati-hatiannya. Seolah-olah melayani kaisar seperti melayani harimau. Saat Song Yuanfeng berbicara, dia melemparkan kendi anggur ke laut. Dua suara batuk terdengar di belakang Song Yuanfeng. Dia berbalik dan melihat dua orang berdiri di belakangnya. Satu wajah Asia, satu wajah kulit putih. Orang Asia itu maju dan berbicara kepada Song Yuanfeng dalam bahasa Mandarin yang tidak terlalu standar. Bos Song, halo, nama belakang saya adalah Xie, dan saya adalah Xie untuk deterjen. Song Yuanfeng tertegun, ragu sejenak. Dan kemudian mengulurkan tangannya dengan ramah dan berkata, hello deterjen cucian. Nama belakang saya, Xie untuk deterjen cucian. Saya tahu deterjen cucian, terima kasih. Song Yuanfeng sangat bingung ketika dia melihat bahwa pihak lain tidak senang. Saya tidak tahu tabu apa yang telah saya langgar. Jelas itu nama Anda sendiri, itu aneh. Saya tidak tertawa karena itu adalah rasa hormat terbesar saya kepada Anda. Song Yuanfeng berbisik kepada Gongjing. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah nama depan orang Amerika selalu diletakkan di depan nama pertama dan nama keluarga di belakang? Saya memanggilnya dengan nama depannya untuk menunjukkan kedekatan dan persahabatan saya, tetapi mengapa dia begitu marah kepada saya? Gongjing sama-sama bingung. Dan dia menyarankan dengan suara rendah, bos, mengapa kita tidak memanggilnya saja Tuan Si? Orang Amerika selalu mengeluh. Song Yuanfeng berpikir itu masuk akal. Orang Amerika sering memiliki sirkuit otak yang abnormal. Dia mengatur ulang kata-katanya dan menjelaskan. Maaf Tuan Xie, budaya kita mungkin sedikit berbeda. Saya hanya memanggil Anda dengan nama depan sebagai isyarat ramah. Emereksi memutar matanya ke arah Song Yuanfeng. Nama keluarga saya adalah Xie, nama saya adalah Guangkun. Song Yuanfeng tertegun, deterjen Guangkun Xie. Urat-urat menonjol di dahi Xie. Guangkun, apakah Anda di sini untuk bersenang-senang orang tua? Jika Anda tidak berguna, saya harus memberi Anda iai ala Amerika. Xie Guangkun menekan ketidaksenangannya, berbalik ke samping, dan mengubah topik pembicaraan, memperkenalkan ini adalah Tuan Dick Lincoln, pelaut dari USS Bugi kami. Song Yuanfeng terus tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan orang lain. Setelah berada di dunia selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu sifat orang Amerika dan kecintaan mereka pada sanjungan. Jadi dia memenuhi preferensinya. Halo Kapten Dick Destroyer, kiba Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak bisa tidak mengaguminya dalam-dalam. Gongjing dengan cepat menutup mulutnya dan mengingatkan dengan suara pelan, bos itu Bugi. Song Yuanfeng menjawab dengan senyum palsu. Siapa peduli apakah itu Bugi atau kiba? Kapten itu dipanggil Dick, tidak perlu terlalu khusus. Dick Lincoln jelas tidak mengerti keluhan Song Yuanfeng. Dia mempertahankan harga diri seorang kapten kapal perusak AS. Dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Xie Guangkun untuk berbicara mewakilinya. Bos Song, kapan Anda dapat memenuhi janji Anda kepada tokoh besar di Gedung Putih? Sebentar lagi, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengirim drone untuk melihat-lihat Phuket. Kami di Angkatan Laut Amerika tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Kami saat ini sedang melakukan latihan dengan Jepang dan Korea Selatan. Jika petinggi di Gedung Putih tidak menghubungi kami, kami tidak akan repot-repot denganmu. Xie Guangkun memarahi Song Yuanfeng seperti sedang melatih seekor anjing. Bukan karena Song Yuanfeng telah menyinggung perasaannya. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu dan mereka tidak memiliki interaksi sebelumnya. Bukan karena kemunculan tiba-tiba Song Yuanfeng yang mengganggu ritme latihan tiga kerajaan mereka. Latihan semacam ini hanyalah formalitas pertunjukan kekuatan. Dia memarahi Song Yuanfeng hanya karena dia memiliki wajah Asia. Dia ingin memamerkan kekuatannya sebagai pemimpin geng Hongmen. Song Yuanfeng tidak pernah menderita penghinaan seperti itu dalam keadaan normal. Dia akan menemukan trik untuk memberi pelajaran pada pihak lain, tapi sekarang orang harus menundukkan kepala di bawah atap.
Dia tersenyum canggung. Kamu sedang membicarakan Xie Guangqun menyampaikan usulan Song Yuanfeng untuk mengirim drone ke Kapten Dick. Pihak lain mengangguk setuju dengan hati-hati oleh karena itu. Xie Guangqun mengatur agar pilot drone menerbangkan pesawat ke Pulau Phuket untuk melakukan pengintaian. Drone itu lepas landas dengan cepat dan semua orang datang ke layar lebar menunggu dengan tenang. Gambar ditransmisikan 5 menit kemudian. Drone secara resmi tiba di atas Pulau Phuket di bawah bimbingan Song Yuanfeng. Pilot drone terbang ke sisi lain Pulau Phuket. Jadi arena persegi besar muncul di depan semua orang ketika kamera drone menyesuaikan fokusnya. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam. Bab 614 Qin Shi Huang makan butiran lada dan menang. Gambar-gambar yang dikirim kembali oleh drone. Di dekat arena turnamen seni bela diri palsu di Phuket, sekelompok anggota Hongmen yang tertidur lelap terbaring berantakan. Kapten Dick memberi perintah kepada Xie Guangqun. Xie Guangqun segera mengeluarkan buku catatan dan pena, lalu bertanya kepada Song Yuanfeng. Tunjukkan padaku siapa mereka satu persatu. Song Yuanfeng mengangguk berulang kali dan menunjuk ke layar. Ini adalah Tuan Gongsun R dari Bintang Tianxian. Xie Guangqun mendengarkan dan membuat catatan. Tuan Gongsun kedua dari Bintang Tianxian. Oke, selanjutnya. Ini adalah Little Lubu dari Bintang Tianying. Little Lubu dari Bintang Tianying. Oke, selanjutnya ini adalah Lang Agung dari Bintang Tianwei. Xie Guangqun sedikit mengernyit. Dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa. Bagaimana Anda mengenalinya sebagai Lang Agung dari Bintang Tianwei? Song Yuanfeng tersenyum malu-malu. Saya pernah pergi ke pemandian air panas bersamanya, jadi saya tahu. Xie Guangqun bergidik seluruh tubuhnya selanjutnya. Song Yuanfeng mengenali semua 36 jenderal surgawi di tempat kejadian. Xie Guangqun menutup buku catatan dengan puas lalu memberikan instruksi. Bos Song, setelah kami mencocokkan informasinya, kami akan meneruskan salinannya kepada Anda. Anda harus menghafal semua informasi sebelum sidang Kongres AS bulan depan. Hah, saya masih harus menghadiri sidang? Ini berbeda dari apa yang saya katakan sebelumnya. Xie Guangqun berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Jika Anda tidak muncul, bagaimana sidang ini bisa diadakan? Tapi bagaimana jika saya juga dihukum? Anda adalah saksi yang tercemar dalam kasus ini. Orang di Gedung Putih akan memberimu amnesti. Bagaimana dengan hadiahku? Setelah persidangan, kelompok Hongmen dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan. Setelah Kementerian Keuangan menyelesaikan rekening, kami secara alami akan mentransfer uang itu kepadamu. Melihat Song Yuanfeng tampak cemas, Xie Guangqun meletakkan tangan di bahunya dan menariknya ke samping. Berbicara dengan cara yang mencerahkan, jangan khawatir Song Tua, para petinggi semua tahu apa yang terjadi dengan defisit fiskal AS. Sidang ini hanyalah formalitas untuk mencari alasan atas defisit fiskal dan memberikan penjelasan kepada para pemilih. Tapi saya dengar bahwa defisit fiskal AS tidak kecil, nilainya triliunan dolar AS. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan akun ini? Kamu hanya mengkhawatirkan hal yang tidak penting. Apa masalahnya dengan triliunan dolar AS? Apakah itu masih masalah besar bagi para petinggi di Amerika Serikat? Xie Guangqun membuka buku catatannya dan membuka halaman yang mencatat nama-nama anggota 36 geng surgawi dan penampilan serta kemampuan dasar mereka. Dia menunjuk nama seseorang secara acak dan berkata, misalnya sayap ayam panggang Texas dari Bintang Tiantui ini. Anda dapat mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Anda tahun lalu untuk membakar pangkalan militer di Texas. Usai dia membakar 100 jet tempur F-35 di tempat kejadian. Masing-masing pesawat ini berharga 150 juta dolar AS. Jadi 100 di antaranya adalah 15 miliar dolar AS. Kemudian tambahkan beberapa pembom siluman B2 senilai 4 miliar dolar AS untuk informasi. Ini akan dengan mudah menggantikan ratusan miliar dolar. Xie Guangqun menjilat jari-jarinya dan membalik halaman. Ada juga Tiang Wixing tornado ini. Begitu orang-orang di Amerika Serikat melihat namanya, mereka berpikir dia bisa memanggil angin dan hujan. Saat itu, mereka mengatakan bahwa dia, di bawah instruksi Anda, menciptakan tornado di laut. Karena tornado itu terlalu kuat, akhirnya menyebabkan tenggelamnya 10 kapal selam nuklir strategis kelas Ohio. Benda itu berharga 28 miliar dolar AS per kapal dan suara ini sama dengan 28 miliar dolar AS. Tambahkan ke biaya lain-lain seperti anggota kru kapal selam dan pensiun. Setidaknya 2 miliar lagi bisa diperasiadi, 1 triliun dolar AS hanyalah jumlah kecil bagi Amerika Serikat. Mendengar ini Song Yuanfeng berseru, wow, kamu seperti membakar 1000 bangau kertas di kuburan dan membodohi Raja Neraka. Tapi rakyat Amerika akan memakan saya hidup-hidup. Nah, ketika saatnya tiba, katakan saja bahwa Anda diinstruksikan oleh Tiongkok. Menyalahkan Tiongkok saja tidak cukup, ya kan? Sial. Tiba-tiba Kapten Dick Lincoln mengutuk. Xie Guangqun langsung menjawab, di sini. Song Yuanfeng tiba-tiba menyadari. Orang ini sengaja memperkenalkan diri kepadaku sebagai CSI deterjen. Jadi, ini untuk mencegah ini. Dick Lincoln menunjuk ke 5 orang yang bergerak di layar dan mengutuk mereka. Xie Guangqun dimarahi seperti anjing. Setelah Dick Lincoln selesai berbicara, dia segera berbalik dan berkata dengan marah kepada Song Yuanfeng, Song Yuanfeng, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa orang itu belum mati? Yang mana? Song Yuanfeng bertanya dengan tatapan bingung. Xie Guangqun berjalan ke depan layar menunjuk seorang pemuda di layar dan berkata dia.
Qin Chuan, bagaimana bisa dia masih hidup? Oh, aku tidak bisa menyingkirkannya, jadi aku menyerah tugas tambahan 10 juta dan tidak akan melakukannya. Sial, bagaimana kau bisa melakukan ini? Karena kau telah menerima misi yang diberikan kepadamu oleh Amerika. Kau harus menyelesaikannya. Aku sudah menyelesaikannya. Aku menyerahkan seluruh Hongmen. Menerima kesalahan untuk tentara Amerikamu dan menyelesaikan perhitungan dengan Kementerian Keuanganmu. Qin Chuan adalah tugas yang Anda tambahkan kemudian dan saya berhak menolak. Tidak, Anda tidak melakukannya. Song Yuanfeng berargumen dan maju selangkah lalu melambaikan tangannya. Bubuk yang tak terhitung jumlahnya yang tak terlihat oleh mata telanjang tersebar di udara. Dia berteriak, tidak, saya punya. Kali ini tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang membantahnya. Song Yuanfeng mencibir, Qin Chuan adalah misimu, bukan milikku. Setelah mendengar ini, Xi Guangqun ingin marah pada Song Yuanfeng, tapi dia memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain ada benarnya. Jadi Xi Guangqun menyampaikan kata-kata Song Yuanfeng kepada Kapten Dick Lincoln. Dick Lincoln menggertakkan giginya dan berpikir sejenak. Pada akhirnya saya merasa bahwa apa yang dikatakan Song Yuanfeng masuk akal. Song, benar, ini adalah misi keluarga Lincoln kita untuk melenyapkan Qin Chuan. Dia telah mempermalukan anak-anak dari keluarga Lincoln kita berulang kali. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kapten, apa instruksi Anda? Kirim anggota tim komando anjing laut yang berada di kapal untuk latihan untuk melakukan operasi pemenggalan kepala terhadap Qin Chuan. Ya, dimengerti. Xie Guangqun menerima perintah. Atur dan segera keluarkan tugas. Meskipun Song Yuanfeng tidak mengerti percakapan bahasa Inggris mereka, namun dia masih sangat yakin bahwa perkataan dan tindakannya dapat diikuti. Ini pasti akan mengurangi kecerdasan pihak lain dan menyebabkan kebingungan mental. Dari tindakan Xie Guangqun, dia dapat menebak bahwa Dick Lincoln akan mengirim seseorang untuk membunuh Qin Chuan. Gong Jing memperhatikan semua yang terjadi di tempat kejadian secara diam-diam dan diam-diam mengacungkan jempol pada Song Yuanfeng. Benar-benar menakjubkan, benar-benar menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Seorang pemimpin geng adalah seorang pemimpin geng. Dia sangat pintar dan dapat merencanakan dan menyusun strategi. Kali ini kita membunuh dua burung dengan satu batu. Gunakan Qin Chuan untuk menyelesaikan krisis keuangan di dalam Hongmen. Dan kemudian menggunakan orang Amerika untuk membalas dendam terhadap Qin Chuan. Dengan cara ini, orang-orang di dunia bawah hanya akan berpikir bahwa setelah Qin Chuan membunuh semua orang Hongmen, pemimpin geng meminta bantuan tentara AS untuk membalas dendam terhadap Qin Chuan. Seorang pemimpin geng yang kejam dan tidak tahu berterima kasih yang memberhentikan karyawan secara drastis. Dia tiba-tiba berubah menjadi pria kesatria yang menahan penghinaan dan memohon kepada orang Amerika untuk membalaskan dendam saudaranya. Kali ini pemimpin geng itu benar-benar seperti Qin Shi Huang yang memakan biji merica. Dia memenangkan bab 615 pertama kalinya Phuket Island, Malaysia. Qin Chuan Hongming mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya dan bintang tiangang Lu Xiaoyu yang memegang Apple 15 Pro Max Titanium hitam 1B terbaru. Merasakan matanya menjadi gelap dan jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Qin Chuan melangkah maju dan menendang ponsel yang dijatuhkan Lu Xiaoyu ke tanah lalu menggelengkan kepalanya. Ingatlah untuk membeli Warwick di kehidupanmu berikutnya. Akan menyakitkan jika Anda tidak mendapatkan sinyal saat meminta bantuan. Pada titik ini pertempuran di seluruh area arena berakhir. Setelah Qin Chuan melepaskan kekuatan seni bela dirinya, dia tidak dapat merasakan orang Hongmen bernapas di sekitarnya. Dia menyingkirkan pedang Hongming dan pada saat yang sama sebuah suara familiar terdengar, selamat kepada penantang. Untuk membunuh Paman Gongsun R dari Bintang Tianxian dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi, selamat kepada penantang. Untuk membunuh Sang Pemberani Komet dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi, selamat kepada penantang. Untuk membunuh sayap ayam panggang Texas dari Bintang Tiantui dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi. Selamat kepada penantang, Anda membunuh anggota geng Hongmen dan mendapatkan 50 poin pengalaman, Anda mendapatkan 50 poin prestasi. Serangkaian perintah hadiah muncul di benak Qin Chuan dengan cepat melihat. Hadiah untuk membunuh anggota Tiangang adalah 100 poin pengalaman dan 100 poin prestasi. Beberapa anggota geng Hongmen yang bertindak sebagai kelompok atmosfer diberi 50 poin pengalaman dan pahala. Qin Chuan memperkirakan bahwa dia akan menerima 3.300 poin hadiah dari gelombang ini. Segera setelah sistem memunculkan jendela, secara otomatis melompat ke antarmuka atribut karakter. Atribut karakter, Qin Chuan, jenis kelamin laki-laki, tingkat seni bela diri 7, pengantar seni bela diri, nilai pengalaman 405 juta 10.000. Pengantar tingkat 2 Medical Dao, keterampilan 1 mata emas, tingkat 2 keterampilan 2 bahasa global, keterampilan 3 penguasaan mengemudi kendaraan global. Keterampilan 4 keabadian jasa 7.546. Setelah melihat nilai di kolom jasa telah mencapai 7.546. Qin Chuan hampir menangis karena gembira. Ini tidak mudah, ini terlalu mudah. Lebih sulit untuk mengumpulkan lebih dari 7.000 poin prestasi daripada mengumpulkan 700 miliar. Qin Chuan mengklik mal sistem tanpa ragu-ragu. Dia menggosok kedua tangannya, menunggu pemandangan di depannya berubah.
Setelah beberapa saat, katalog produk sistem muncul di hadapannya. Cetak biru manufaktur mesin litografi 3 nanometer, 1.5000 poin prestasi. Manual teknologi manufaktur baterai solid state 15000 poin, cetak biru manufaktur pesawat tempur generasi ke-6, 115.000 poin. Diagram lokasi tambang logam langka 120.000 poin, teknologi pemuliaan kedelai non-GMO dan peningkatan hasil 120.000 poin. Di antaranya adalah ikon gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer dan manual teknologi manufaktur baterai solid state. Itu berubah dari putih ke abu-abuan sebelumnya menjadi warna-warni saat ini. Ini berarti nilai jasa Qin Chuan telah mencapai standar penukaran dan dapat ditukarkan. Qin Chuan mengklik kolom 5000 jasa gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer tanpa ragu untuk menebusnya. Klik selesai dan kotak dialog pertukaran berhasil akan muncul di antarmuka sistem. Qin Chuan mengeklik tombol OK di kotak dialog tersebut. Saldo nilai prestasi 7.546 di antarmuka mal sistem langsung turun 5.000 poin menjadi 2.546. Adegan ini membuat Qin Chuan merasa sedikit tertekan. Dia menghabiskan ratusan miliar tanpa berkedip. Tetapi 5.000 poin prestasinya sakit, terlalu sakit. Butuh 100 tahun Hongmen untuk mendapatkan pahala sebanyak ini. Hanya ada satu Hongmen di dunia. Jika Anda ingin mendapatkan pahala di masa depan, Anda hanya dapat meminta bantuan Jepang. Tetapi tidak peduli betapa sedihnya. Pikirkan fakta bahwa kita akan segera memiliki teknologi litografi tercanggih di dunia. Qin Chuan masih sedikit bersemangat. Dia menunggu dengan tenang agar sistem menghasilkan cetak biru. Namun setelah menunggu beberapa menit tangan Qin Chuan masih kosong dan dia tidak menerima apapun. Saat dia bertanya-tanya, telepon di sakunya bergetar. Qin Chuan mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan pengingat yang dikirim oleh perangkat lunak Kenyo Guoguo. Itu menunjukkan bahwa Qin Chuan memiliki paket pos yang sedang dikumpulkan. Qin Chuan melihat ini dan berseru, sungguh orang yang hebat. Sistem menggunakan metode yang sangat sederhana dan bersahaja untuk mengirimkan barang. Dia melihat alamat pengiriman lagi yang merupakan asrama di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Tidak ada pilihan selain menunggu beberapa hari tidak menjadi masalah dengan gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer. Masalah chip Warwick harus diselesaikan berikutnya 5.000 poin akan ditukar dengan manual teknologi manufaktur baterai solid state dari BYD Group. Setelah menutup antarmuka sistem, Qin Chuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Abdurrahman. Situasi pertempuran di sekitar arena cukup brutal. Jika dilihat oleh wisatawan serius, mereka akan ketakutan setengah mati. Di sisi lain, Abdurrahman berada di turnamen seni bela diri nomor 1 dunia nyata. Kompetisi akan segera dimulai tetapi bos masih belum terlihat. Abdurrahman ingin menelepon bosnya beberapa kali untuk memastikan dia aman. Namun setiap kali dia mengangkat telepon dia ragu-ragu semalam teroris menyerang bos besar tetapi bos tidak memarahinya. Abdurrahman selalu merasa tidak nyaman, dia takut bos besar sedang merencanakan langkah besar untuk menghadapinya. Melihat 3 lapis penjaga keamanan bersenjata di dalam dan di luar, Abdurrahman berpikir bahwa tidak akan ada lagi yang terjadi hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang dan tetap tenang. Bas. Ponsel di saku Abdurrahman berdering dan jantungnya berdegup kencang. Ketika saya melihat penelepon, ternyata bos besar. Abdurrahman menarik napas dalam-dalam. Dia menjawab telepon dan berinisiatif untuk memberikan laporan pekerjaan kepada Qin Chuan. Bos, hari ini adalah hari pembukaan turnamen seni bela diri No. 1 di dunia. Saya telah mengatur 3 lapisan personel keamanan di dalam dan di luar tempat tersebut. Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat tersebut harus menjalani pemeriksaan keamanan yang ketat. Saya menjamin bahwa Phuket hari ini adalah tempat teraman mutlak di dunia. Oh itu bagus. Qin Chuan memuji ringan. Abdurrahman senang. Akhirnya mendapat pujian dari bos sis. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Tidak banyak, hanya saja sekarang teman saya dan saya dibius dan diculik. Abdurrahman. Kemudian, kami dikepung oleh lebih dari 30 orang. Beberapa memegang pisau, beberapa memegang belati, dan beberapa memegang senjata. Dan sekarang Qin Chuan belum selesai berbicara. Abdurrahman merasakan hawa dingin di kepalanya dan penglihatannya menjadi gelap, serangan jantungnya kambuh dan dia pingsan untungnya. Tempat dia pingsan berada di turnamen seni bela diri No. 1 dunia. Melihat sekeliling tempat kejadian semuanya adalah master seni bela diri. Ada banyak pejuang di antara mereka yang mahir dalam pengobatan. Ketika semua orang melihat Abdurrahman tiba-tiba pingsan, mereka segera mengelilinginya. Beberapa orang mencubit telapak tangan orang lain, beberapa memeriksa denyut nadi mereka dengan satu tangan, dan beberapa menelepon nomor darurat. Cepat. Dia adalah CEO Hilton Hotel Malaysia. Jika ada yang memiliki keterampilan medis, mohon periksa dia. Dia adalah CEO Hilton Hotel Malaysia. Dia adalah Anwar Abdurrahman. Orang yang berteriak terus meneriakkan identitas Abdurrahman. Seolah-olah dia takut orang-orang di tempat kejadian tidak mengenalinya. Adapun CEO itu, panggil saja dia sekali. Xiao Qiang mengeluh. Xiao Dingfeng melirik putranya dan berkata dengan marah, bab 616, tidak peduli seberapa bagus keterampilan seni bela dirimu.
Kamu masih takut pada pisau dapur tidak peduli seberapa bagus kungfumu. Kamu bisa dijatuhkan dengan satu tembakan, kamu tidak tahu apa-apa. Perjalanan kami ke Phuket akan sepenuhnya diganti jika CEO pergi dan Shelton Group berbalik melawan kami. Kepada siapa Anda akan meminta penggantian biaya? Xiao Qiang tercengang dan dengan cepat berteriak sial dia tidak boleh mati beri dia obat yang kuat. Qin Chuan bingung mendengarkan suara bising di telepon tiba-tiba terdengar suara baling-baling berputar di atas kepala. Bifang menyipitkan matanya, melihatnya untuk waktu yang lama dan setelah mengidentifikasinya, dia berkata, apakah itu drone? Sepertinya gaya militer. Bai Ze menganalisis, apakah itu dari Tiongkok? Qin Chuan bertanya, Bai Ze menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Mesin itu dari Tiongkok, tetapi catnya bukan dari Tiongkok. Sepertinya cat Angkatan Laut AS. Angkatan Laut AS. Bukankah AS memasukkan drone Tiongkok ke daftar sanksi? Bagaimana mereka masih bisa menggunakan barang-barang kami? Bai Ze tersenyum canggung dan berkata. Mereka melarangnya di atas kertas. Tapi mereka masih membutuhkan drone. Mereka tidak bisa membuatnya dengan baik sendiri, jadi mereka hanya bisa membeli punya kami. Bifang menambahkan, harga model ini yang dibeli oleh Angkatan Laut AS adalah $100.000 AS. Dan harga ekspor kami adalah $1.000 AS. Beberapa pedagang senjata di AS membeli mesin dari China membawanya ke Eropa mengganti merek dagangnya dan kemudian menjualnya kembali ke U. Suntuk mendapatkan keuntungan 100 kali lipat ya ampun orang yang mengusulkan sanksi pasti memiliki hubungan dengan para pedagang senjata. Pernahkah Anda mendengar beberapa intelektual publik sering mengatakan bahwa orang Amerika jujur dan tidak dapat disuap karena mereka tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain dan tidak mencintai uang? Itu semua omong kosong belaka. Mereka punya banyak cara untuk tetapi tidak ada yang berani melaporkannya. Wartawan yang melaporkannya tidak akan berumur panjang dan akan bunuh diri. Saat Bai Ze berbicara, dia mulai mengkritik Amerika Serikat. Meskipun Qin Chuan cukup tertarik dengan berita ini. Namun, dia lebih khawatir tentang drone di atas kepala. Qin Chuan samar-samar merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan poin. Tim White, menurut Anda, apakah drone ini dikirim oleh Amerika Serikat untuk memata-matai kita? Tentu saja Anda benar. Anda baru-baru ini berselisih dengan Gedung Putih. Mereka pasti mencoba berurusan dengan Anda. Bisakah saya melawan? Tentu saja Anda bisa melawan. Qin Chuan memikirkannya dan bertanya lagi. Lalu bisakah saya mengambil inisiatif untuk menyerang? Bai Ze mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak boleh menjadi yang pertama menembak dan kita tidak boleh memberi Amerika Serikat pengaruh apapun atas kita. Tidak, saya tidak bisa menembak dengan pistol, saya hanya bisa menggunakan pisau. Bifang menatap drone di atas kepalanya. Dia hampir jengkel karenanya. Jadi dia berkata, Kapten, bagaimana kalau saya menjatuhkannya? Bai Ze memikirkannya dan menyetujui usulan Bifang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bifang mengangkat tombak sayap Phoenix berlapis emas dan menghancurkannya ke arah drone di langit. Tombak berlapis emas sayap Phoenix menembus lurus ke langit dan meledakkan drone itu dengan satu serangan. Desisan di USS Bagite, rekaman pengawasan drone langsung berubah menjadi salju. Brengsek kau, Dick Lincoln, teriaknya. Dia berjalan keluar dari ruang pemantauan. Datang ke dek, mengambil teleskop, dan melihat ke arah pantai. Di mana komando anjing laut? Mengapa mereka belum berangkat? Xie Guangqun melihat speedboat di kapal yang tidak bergerak, dan berkata dengan cepat, Kapten, saya akan pergi dan mendesak mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, dia bergegas kembali ke kabin dan tiba di area tempat Sea Dogs memperbaiki peralatan mereka. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat 5 anggota komando sisil mengenakan peralatan mereka dengan tertib. Kapten Jack, mengapa kamu belum berangkat? Kapten sangat marah. Jack, dengan cerutu di mulutnya, melirik dingin ke arah Xie Guangqun. Rasa jijik dan penghinaan di matanya membuat orang ingin menamparkan pantatnya. Mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda apa yang dilakukan oleh IT Sea Dog Komando? Xie Guangqun tercengang. Sepertinya aku pernah mendengar ini di suatu tempat sebelumnya. Jack melanjutkan, kami memiliki serangkaian prosedur untuk diikuti sebelum kami pergi. Anda bukan bos saya, Anda tidak tahu apa-apa. Jack marah sejak dia menerima misi pemenggalan kepala. Awalnya mereka datang ke wilayah perairan Asia ini dengan USS Pakistan untuk berpartisipasi dalam latihan. Latihan maritim di antara ketiga negara itu hanyalah formalitas dan pertunjukan dan tidak ada intensitas sama sekali. Komando pasukan anjing laut itu pasif dan malas selama latihan berlangsung. Satu-satunya hal yang mereka nantikan adalah akhir dari latihan dan perjalanan ke Taman Okubo di Jepang. Pergi ke gadis-gadis Jepang di sana, berikan kehangatan dan berikan bantuan kemanusiaan. Setelah Jack selesai berbicara, keempat anggota tim di sampingnya juga menatap Xie Guangqun dengan mata yang tajam. Mereka hampir mengatakannya dengan jelas, kami di sini untuk berlibur, bukan untuk bekerja. Xie Guangqun tidak berani memiliki pendapat tentang sikap komando anjing laut. Sekelompok orang di depannya dikenal sebagai pasukan khusus top dunia. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan unik, seperti serangan menyelinap, mengintai, pembunuhan, penyelamatan, penjagaan, dan seterusnya, dan mereka mahir dalam semua itu. Meskipun hanya ada 5 orang dalam sebuah tim, jika kelima orang ini menjadi kejam, mereka dapat menggulingkan rezim sebuah negara Afrika. Jack, dengan rokok di tangan, mengambil foto muk dari meja. Dia berkata dengan nada menghina, Maleva, kami adalah anjing laut. Kami bukan orang-orang biasa. Mengapa Anda mengirim kami untuk melawan orang yang lemah seperti itu? Apakah semua orang di kapal Anda, Bugi, tidak berguna?
Seorang anggota tim dengan wajah Asia di dekatnya melihat foto itu. Dalam bahasa Mandarin, dia berkata, meminta kami berlima untuk melakukan misi seperti itu seperti menggunakan kuda besar untuk menarik kereta kecil. Menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam, atau menggunakan guanggong untuk memotong lobak, si Guangkun sangat marah. Hanya kamu yang berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Setelah aku menyelesaikan tugas ini, aku akan kembali dan melaporkanmu. Meskipun dia marah, si Guangkun tetap harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Dia berkata, semuanya, orang ini adalah ahli seni bela diri top Tiongkok. Bukan orang biasa, Anda tidak bisa melihat orang ini dengan mata orang biasa. Seorang ahli seni bela diri Tiongkok, kira apa ini? Apakah Anda masih bertarung dengan tinju ini? Lucu, pria berpenampilan Asia itu menepuk senapan otomatis FN Scar di tubuhnya. Dia berumur 20 tahun. Saya berasumsi dia memiliki pengalaman 20 tahun. Lalu kenapa? Ada pepatah di Tiongkok. Sehebat apapun kemampuan seni bela dirimu, kamu tetap takut pada pisau dapur. Sehebat apapun kemampuan seni bela dirimu, kamu tetap bisa ditembak jatuh dengan satu tembakan. Sehebat apapun dia, bisakah dia menahan senapan otomatis FN Scar 30.000 milikku? Kamu bercanda. Klik-klik-klik saat mereka berbicara, semua orang di ruangan itu menarik tombol pengaman senapan otomatis FN Scar mereka. Jack berbalik dan berkata kepada anggota timnya, Warriors bersiap-siap untuk pergi, kita harus bertarung dengan cepat dan menghemat energi kita untuk Jepang. Ketika saatnya tiba, Mereksi akan membayar untuk Taman Okubo di Jepang. Mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu secara gratis, komando anjing laut di ruangan itu sangat bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat, huha, huha, huha. Kemudian kelima orang itu naik speedboat dan langsung menuju Phuket. Si Guangkun juga datang ke dek dan berbicara kepada Dick Lincoln dengan terengah-engah. Kapten, komando anjing laut sudah berangkat. Mendengar ini, Dick Lincoln mengambil teropong dan melihat ke arah laut. Ketika dia melihat punggung anjing laut pergi, dia mencibir. Bab 617 reuni Dick Lincoln mencibir, kamu melawan keluarga Lincoln saya. Alih-alih bersembunyi di China, kau berani lari ke luar negeri. Qin Chuan akan melihat apakah kau akan mati kali ini. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Song Yuanfeng. Kalian Hongmen adalah sampah, kalian mengirim lebih dari 30 orang. Tetapi kalian bahkan tidak bisa berurusan dengan Qin Chuan kecil dengan level seperti ini. Kalian masih ingin meminta uang kepada kami orang Amerika setelah sidang kongres. Aku akan membunuhmu. Setelah itu Dick Lincoln tertawa dan menepuk bahu Song Yuanfeng dan bertanya dengan senyum ramah baik. Song Yuanfeng menggenggamkan tangannya dan berkata dengan sanjungan, baik-baik, sangat baik. Keduanya saling tersenyum dan pada saat yang sama memalingkan muka ke laut. Dick Lincoln memegang teleskop dan mengawasi dengan seksama situasi komando anjing laut. Song Yuanfeng menyipitkan matanya sedikit tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Gong Jing mengangkat matanya sedikit dan melirik pemimpin geng. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang di sekujur tubuhnya dan rambutnya berdiri. Ini adalah kedua kalinya dia melihat pemimpin geng memiliki ekspresi ini. Terakhir kali adalah beberapa dekade lalu, tahun ketika Hongmen menyeberangi lautan dan menetap di Saint Lo. Saat itu, orang-orang Hongmen sedang memperebutkan wilayah dengan imigran Korea. Song Yuanfeng seorang diri membunuh 30 orang Korea. Saat itu, Song Yuanfeng memiliki ekspresi yang sama seperti yang dia miliki sekarang, dingin dan tanpa ampun, seolah-olah dia ingin membunuh seluruh keluarga. Hari ini jelas bahwa pemimpin geng telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini adalah hal yang baik yang harus dirayakan. Mengapa dia memiliki ekspresi ini lagi? Mungkinkah Gong Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik? Qin Chuan dan yang lainnya berjalan ke tempat konferensi seni bela diri nomor 1 di dunia. Bai Jiaxuan akhirnya menghela napas lega ketika melihat putrinya datang. Meng Yao, dari mana saja kamu? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Aku lupa membawa ponselku, kata Bai Meng Yao dengan acuh tak acuh. Padahal, dia lupa bahwa dia datang ke Phuket bersama ayahnya sejak tadi malam. Bai Jiaxuan menghela napas pelan dan menyentil kepala putrinya. Jangan membuat ayah khawatir lain kali. Saat ini, Bai Jiaxuan menemukan putranya, Bai Ze, lagi. Kapan kamu datang ke sini, nak? Tadi malam? Tadi malam? Kenapa kamu tidak menyapaku? Kamu menjadi kapten tim naga perang Tiongkok dan kamu bahkan tidak mengenali ayahmu yang sudah tua. Bai Jiaxuan sengaja meninggikan suaranya. Omelannya kepada putranya itu palsu, pamer dirinya nyata. Bai Jiaxuan memiliki suara yang keras dan mengucapkan 3 kata tim naga perang. Semua orang di tempat kejadian mendengarnya dan melihat ke atas, melihat wajah Bai Ze. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru, Bai dari tim naga perang. Seorang ahli tingkat 6 puncak. Dia pernah menjadi juara turnamen seni bela diri. Dan kemudian bergabung dengan tim naga perang Jancuk, orang-orang yang dikirim oleh pihak berwenang. Meskipun semua orang membahas Bai Ze, tetapi wajah mereka menunjukkan rasa bersalah. Bai Ze mendengus dingin. Dia berjalan di sekitar ayah tuanya dan datang di depan orang banyak. Saya tahu bahwa banyak dari Anda melakukan kontak dengan orang-orang dari Hongmen tadi malam. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di tempat kejadian memalingkan muka. Hongmen adalah organisasi kriminal yang secara resmi didefinisikan oleh pemerintah Tiongkok. Apa yang mereka sebut pergi ke luar negeri untuk menghasilkan banyak uang. Bekerja di Amerika Serikat selama 3 bulan, dan kemudian dapat membeli villa dan mobil mewah adalah palsu.
Semuanya didasarkan pada kejahatan ilegal. Para pria yang lebih tua terdiam. Kebanyakan dari mereka memiliki keluarga dan karir mereka berjalan dengan baik. Namun keluarga muda itu adalah pejuang biasa. Mereka hanya tidak tahan dengan sikap bosi Baize dan khotbah resminya. Cih, bagaimana ini bisa palsu? Saya memeriksa momen mereka. Mereka mengendarai Mercedes dan tinggal di rumah besar. Memang benar bahwa Hongmen adalah organisasi kriminal yang ditetapkan oleh Tiongkok, tetapi mereka sekarang berada di Amerika Serikat, jadi mereka adalah organisasi kriminal yang legal. Benar, Anda para pejabat Tiongkok tidak punya hak untuk ikut campur, bahkan jika kami melanggar hukum Amerika Serikat. Apa hubungannya dengan pemerintah Tiongkok? Benar sekali, kami sekarang berada di Phuketin, Malaysia Anda. Prajurit naga tidak punya hak untuk mengendalikan kami di sini. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu berada di puncak level 6 dan kamu bisa memarahi orang di mana-mana. Beberapa anak muda mulai memarahi Baize. Beberapa orang setengah baya di sekitar saya mencoba menghindarinya ketika Bifang melihat anak-anak muda yang memimpin kelompok itu. Dia menjadi sangat marah. Sialan, aku akan menghajarmu. Beberapa pemuda menegangkan leher mereka dan berbicara dengan suara tegas. Ayolah pukul aku. Hua Guozhanlong tidak bisa memenangkan argumen sehingga dia harus mengambil tindakan, kan? Tiongkok tidak memiliki platform bagi kami untuk menunjukkan kekuatan kami. Orang pergi ke tempat tinggi dan air mengalir ke tempat rendah. Mengapa Anda ingin menghentikan kami? Saya tinggal di ruang bawah tanah di China dan makan mie instan. Cukup sudah, jika saya lahir di Amerika Serikat. Saya akan tinggal di villa besar dan mengendarai mobil mewah sekarang. Hua Guo telah menunda masa muda kita selama lebih dari 20 tahun. Jangan pernah berpikir untuk menunda seluruh hidup kita. Bifang terdiam dan tidak tahu bagaimana membantah untuk sesaat. Baize menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Pemuda di depannya memiliki ide yang sama dengan mereka yang pergi ke Myanmar Utara untuk mencari kekayaan. Apakah Anda pikir karena Anda mengalami masa-masa sulit di Tiongkok, Anda dapat mengubah keadaan dengan pergi ke Amerika Serikat? Pemuda itu tertawa canggung. Amerika Serikat adalah suar bagi dunia. Orang-orang di Hongmen mengatakan bahwa mereka memungut biaya perlindungan setiap hari dan tangan mereka terikat. Betul sekali, bahkan jika kami tidak ingin melakukan bisnis ilegal apapun, kami dapat melakukan parkir valet tipnya mulai dari 100 setiap kali. Dengan kemampuan saya dapat memarkir 100 mobil dalam semalam dan menghasilkan 10.000 itu 300.000 sebulan dikonversi ke mata uang Cina. Itu lebih dari 2 juta. Bifang tidak bisa menahannya lebih lama dan membalas, apakah ada begitu banyak mobil untuk kamu parkir? Douyin mengatakan bahwa rata-rata keluarga Amerika memiliki 3 mobil. Apakah kamu masih khawatir tidak punya mobil? Seorang pemuda mengatakan ini. Membuka Douyin untuk mencari data untuk ditunjukkan pada Bifang, tapi dia ditahan oleh temannya di sampingnya. Oh, jangan repot-repot dengan mereka, mereka hanya iri karena kita direkrut oleh Hongmen. HMPH, jangan kira kami takut pada kalian hanya karena kalian berdua dari tim naga perang. Biar ku beritahu, kali ini Hongmen ingin memenangkan kita ke markas AS. 36 prajurit surgawi mereka semua keluar. Bisakah kalian berdua menghentikan mereka? Salah satu dari kalian berada di puncak level 6 dan yang lainnya paling banyak level 5 dengan 36 makhluk surgawi yang mengelilingi Anda. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk menang? Qin Chuan berjalan keluar dari belakang dengan menyamping. Dia melirik pemuda itu dengan sedikit jijik di wajahnya. Dia melihat ke arah kerumunan dan berteriak, Adur Rahman, Adur Rahman. Mendengar suara bos besar, Adur Rahman yang berbaring dengan tenang di sampingnya melompat refleks. Dia berlari mendekat ketika dia melihat bahwa bosnya aman dan sehat. Dia menangis dengan gembira. Bos, aku senang kamu baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Qin Chuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tetapi Anda harus mengirim seseorang untuk membersihkan tempat di sana. Oke bos, saya akan meminta petugas kebersihan untuk segera datang. Saya pikir Anda perlu membiarkan perusahaan keamanan profesional pergi. Saya membunuh 36 Hongmen Tiangang di sana. Serta beberapa anggota geng Hongmen. Ada 36 orang secara total. Saya tidak menghitung jumlah pastinya. Qin Chuan selesai berbicara. Seluruh tempat itu dalam keheningan yang mematikan. Bab 618 tawanan. Apa yang dia katakan? Dia membunuh 36 makhluk surgawi. Bagaimana mungkin 36 makhluk surgawi? Semuanya adalah orang-orang kuat di atas level 5. Jika mereka menyerang dengan benar, mereka seharusnya bisa mengalahkan 3 pemain level 6 dengan taktik gelombang manusia. Kekuatan Hongmen bukan pada seberapa banyak ahli tingkat atas yang mereka miliki, tetapi jumlah ahli tingkat tinggi yang mereka miliki. Orang-orang tua berbisik bahwa mereka paling banyak berada di puncak level 4. Tidak ada konsep pertempuran antara level 5. Orang-orang muda tampak menghina. Hanya kamu baru berusia sekitar 20 tahun, kira-kira seusia kami. Kamu hanya berada di level 3 paling banter. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkan semua 36 dewa surgawi Hongmen yang semuanya level 5? Berhenti bercanda, sialan, kamu punya nyali, jepret. Pemuda terakhir yang mengucapkan kata-kata kotor ditampar ke tanah oleh Qin Chuan. Dia terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengan bajingan kecil ini. Jadi dia baru saja melepaskan kekuatan seni bela dirinya dan membiarkan kekuatannya berbicara sendiri. Qin Chuan tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan seorang keyboard warrior di kehidupan nyata. Jika kita tidak berkelahi hebat sekarang, kapan lagi? Pemuda yang ditampar oleh Qin Chuan dengan seluruh kekuatannya langsung jatuh koma seketika. Ketika Qin Chuan menyerang dengan telapak tangan ini, semua orang tercengang. Kita semua adalah seniman bela diri, meskipun kita tidak bisa memperkirakan level satu sama lain dengan penglihatan. Namun, selama pihak lain bergerak, semua orang bisa menebak seberapa kuat dia. Gerakan barusan setidaknya berada di puncak level 5.
Dia menahan diri, jelas level 6. Saya pikir itu adalah puncak level 6. Kemunculan orang tingkat 6 puncak lainnya meredam sedikit kesombongan pemuda itu. You berani melakukan itu? Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Pemuda itu menunjuk hidung Qin Chuan dan berkata, Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata, oke, silakan tuntut aku. Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah Malaysia, bukan China. Tidak masalah jika aku membunuhmu. Pemuda itu ketakutan dengan aura Qin Chuan dan gemetar seluruhnya. Saat mereka berbicara, sebuah speedboat melaju langsung ke pantai. 5 pria berseragam kamuflase melompat dari perahu, bergegas menuju lokasi turnamen seni bela diri nomor 1 dunia. Seseorang di kerumunan berseru ketika mereka melihat seragam itu. Lihat, tentara Amerika datang. Itu Komando Anjing Laut AS. Sial, sudah kubilang Hongmen tidak akan meninggalkan kita. Anak-anak muda itu sepertinya telah menemukan penyelamat mereka. Mereka melambaikan tangan dan bergegas menuju Navi SAL. Jangan tembak kami dari Hongmen, pria kulit hitam Jack. Kapten mendengar beberapa anak muda berteriak bahwa dia langsung marah dan wajahnya memerah. Orang-orang Tiongkok telah terlalu banyak menghina saya, Jack meludah malefak. Kemudian dia mengangkat senjatanya dan membidik pemuda yang berlari ke arahnya. Kapten, itu warga sipil, bukan Qin Chuan. Sial, tidakkah kamu mendengar mereka memanggilku saudarani? Dia menghinaku, aku punya hak untuk menembaknya. Tapi... Tidak ada tapi, orang penting di Gedung Putih mengatakan itu. Bunuh Qin Chuan dengan segala cara, yang berarti kita tidak perlu khawatir tentang korban jiwa. Ini Malaysia not China, tidak perlu terlalu khawatir. Jika terjadi kesalahan, pemerintah AS akan menekan Malaysia untuk memberi kami kompensasi atas kerusakan mental kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kapten Jack, semua orang tidak lagi ragu tepat ketika beberapa pemuda hendak berlari ke Komando Anjing Laut. Jack melepaskan tembakan pertama dan menembak kepala pemuda tercepat itu. Segera setelahnya para anggota tim lainnya juga melepaskan tembakan dan menghabisi para pemuda yang tersisa. Tiba-tiba orang-orang di pantai tercengang, apa yang dilakukan orang Amerika? Mereka menembak dan membunuh orang, apa yang terjadi? Setelah tembakan pertama, si Dox menembakkan setiap tembakan setelahnya tanpa ragu-ragu. Begitu seseorang memasuki mode mengamuk, mereka kehilangan kesadaran akan kekhawatiran duniawi, mereka mulai menembak dan membunuh tanpa pandang bulu. Para ahli bela diri di tempat kejadian sangat terampil dalam tinju, tendangan, dan senjata. Namun, di depan senapan otomatis FN Scar, itu hanyalah pegangan senjata. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang di tempat kejadian roboh. Orang-orang lainnya berpencar dan bersembunyi, tidak ada yang memilih untuk menghadapi Komando Anjing Laut secara langsung. Dalam menghadapi senjata api, keterampilan seni bela diri mereka sama sekali tidak cukup untuk melawan. Setelah Qin Chuan menarik Bai Mengyao ke sebuah bangunan di dekatnya. Dia mengeluarkan 3 botol esensi kehidupan dari lengannya. Ketiga botol esensi kehidupan ini ada bersamamu. Kamu bisa memberikannya kepada mereka yang membutuhkan nanti. Bai Mengyao terkejut. Xiao Chuan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Mereka punya senjata. Dengan kecepatan mereka mengosongkan magasin mereka. Jika tidak ada yang mengambil tindakan, semua orang akan mati. Tapi aku tidak ingin kamu mati. Bai Mengyao memeluk Qin Chuan dengan erat. Kamu lupa bahwa aku adalah pejuang level 7. Aku tidak akan mati. Bai Mengyao menyeka air matanya dan bertanya, benarkah? Benar, prajurit level 7 memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Apa kau lupa? Sebelum Bai Mengyao dapat bereaksi, Qin Chuan telah memanggil pedang Hongming. Dia langsung menggunakan teknik terbang dan bergegas menuju 5 anggota tim Komando Anjing Laut. Karena daya tembak musuh terlalu kuat dan 5 anggota tim Komando Anjing Laut bekerja sama dengan mulus. Qin Chuan menghindar beberapa kali tetapi tidak dapat bergerak cepat ke sisi orang lain. Sialan, sepertinya aku hanya bisa menanggung kerusakan. Qin Chuan meludah. Menendang dengan kaki belakangnya dan bergegas menuju Komando Anjing Laut dalam gerakan berbentuk Z. Kapten Samwan akan datang, anggota tim yang mengenakan pemindai inframerah berteriak. Dia mengenakan kacamata penglihatan malam pemindaian inframerah terbaru dari Amerika Serikat. Berkat teknologi pencitraan termal, dia dapat menangkap bayangan gerakan cepat Qin Chuan. Dia mengangkat senapan otomatis FN Scar di tangannya dan menembak dirinya sendiri pada sudut 45 derajat. Dalam sekejap genangan darah tertinggal di pantai. Detik berikutnya anggota tim yang mengenakan kacamata penglihatan malam pemindai inframerah baru terbelah menjadi 2 bagian. Tak lama kemudian tim sisil komando yang kedua, ketiga, dan keempat menerima kotak makan siang mereka satu demi satu. Akhirnya Jack adalah satu-satunya yang tersisa. Qin Chuan menghunus pisaunya dan Jack tanpa sadar merasakan angin pisau di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan senapan otomatis FN Scar di tangannya untuk memblokir kerusakan meskipun batu kehidupan lolos senapannya hilang. Tepat ketika dia hendak menghunus pistolnya, sebuah pisau menyala menekan aorta Jack di leher. Siapa kamu dan siapa yang mengirimu? Qin Chuan bertanya dalam bahasa Inggris. Saat ini tubuhnya penuh dengan lubang peluru dan darah. 2 jari di salah satu tangannya patah dan sebagian telinganya hilang. Sebagai Kapten, si Doksyak adalah anggota pasukan khusus terbaik di dunia dan kebanggaan rakyat Amerika. Dia menghadapi pedang Qin Chuan tanpa ragu dan mengakui semuanya sekaligus. Menurut konvensi internasional, saya telah memberitahu Anda semua berita.
Anda juga harus mematuhi konvensi internasional dan memastikan keselamatan jiwa para tahanan. Setelah menanyakan pertanyaan itu, Qin Chuan melambaikan tangannya Jack dipenggal. Maafkan saya seorang mahasiswa dan saya tidak mengerti konvensi internasional bab 619 kekuatan besar menciptakan keajaiban di USS Bugi. Dick Lincoln yang menyaksikan pertempuran dari jarak jauh berwajah suram, anjing laut benar-benar musnah dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini benar-benar membingungkan Dick Lincoln. How, bagaimana mungkin si Dox adalah yang terbaik di antara pasukan khusus AS? Tidak apa-apa jika operasinya gagal, tetapi kenapa mereka bahkan tidak bisa bertahan selama 5 menit? Dick Lincoln mondar-mandir di atas dek dengan kepala tertunduk mengutuk sepanjang waktu. Kapten, si Dox tidak efektif. Mereka telah memberikan pukulan berat kepada Qin Chuan. Sekarang Anda hanya perlu mengirim pasukan AS di kapal untuk dengan mudah mengalahkan mereka. Song Yuanfeng berbicara dalam bahasa Inggris Kanton yang fasih dan sangat standar. Jantung Gong Jing berdebar kencang ketika mendengar ini. Pikirannya kosong untuk sesaat. Merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhku. Bos bisa berbahasa Inggris. Sebagai seseorang yang telah bersama Song Yuanfeng selama beberapa dekade, saya tidak menyadari ini. Gong Jing merasa bahwa pria di sebelahnya terlalu menakutkan. Orang macam apa yang bisa menyembunyikan identitas aslinya selama beberapa dekade? Mengerikan, sangat mengerikan. Dick Lincoln tidak terkejut ketika mendengar ini. Dia sama sekali tidak peduli tentang pertemuan Song Yuan yang berbicara bahasa Inggris. Yang dia pedulikan adalah Song Yuanfeng berani berbicara kepadanya seperti itu. Menurut Dick Lincoln, ini adalah penghinaan besar baginya. Ini adalah provokasi baginya. Anda, seorang pemimpin geng kecil, malah mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu. Dick Lincoln akan marah pada Song Yuanfeng. Ketika mata kedua pria bertemu, pupil mata Dick Lincoln menyusut. Ekspresi terkejut melintas di wajah merahnya, kemudian amarahnya berangsur-angsur mereda dan dia mengangguk dan berkata, Bos Song, benar saya lihat Qin Chuan ditembak beberapa kali, dia kesulitan bergerak, sekarang dia hanya perlu tembakan terakhir. Dick Lincoln segera menelepon Xie Guangqun dan memberi perintah segera kirim 20 marinir ke pantai untuk membunuh Qin Chuan untukku. Xie Guangqun ragu-ragu sejenak. Kapten, jika kita mengirim marinir di kapal lagi, saya khawatir itu akan menyebabkan protes dari pihak Malaysia. Mengirim 5 komando Sidok tanpa memberitahu Malaysia sudah merupakan provokasi bagi Malaysia. Bahkan dengan semua yang terjadi ini, Dick Lincoln mengirimkan 20 marinir lagi. Ini adalah penghinaan bagi bangsa Melayu, seperti seseorang buang air besar di ruang tamu Anda. Dick Lincoln mengutuk, persetan dengan Malaysia, negara kecil. Beraninya mereka mempertanyakan tindakan kami. Sekarang ada teroris di negara mereka. Kami, Amerika Serikat, sebagai polisi dunia, membantu mereka memberantas teroris. Mereka seharusnya berterima kasih kepada kami. Mereka hanya memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan kami. Amerika Serikat dan mereka tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Xie Guangqun menghela nafas sedikit. Sekarang Dick Lincoln telah mengatakan ini, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Awalnya Amerika Serikat seperti dewa bagi negara-negara kecil di Asia Tenggara ini, sekarang dewa ingin membantu Anda memberantas teroris. Jika Anda memiliki keberatan, Anda akan berkolusi dengan teroris. Ini adalah penggambaran hegemoni Amerika yang paling benar. Xie Guangqun segera menghubungi korps marinir di kabin tersebut. Marinir AS yang menerima instruksi misi mulai mengenakan peralatan mereka. Tidak seperti si Dox, mereka adalah marinir sejati di bawah komando Dick Lincoln. Jadi setelah menerima misi tempur, mereka dengan cepat bersiap. 20 orang menaiki 2 speedboat, menuju langsung ke Phuket. Gong Jing memandangi 20 orang yang pergi dan berkata dengan susah payah. Bos Qin Chuan adalah seorang prajurit tingkat 7. 20 tentara Amerika yang kita kirim mungkin tidak berbeda dengan ayam dan anjing di matanya. Song Yuanfeng mendengus dan tertawa, tetapi tidak menjawab. Dia melihat ke depan, ke arah pantai. Setengah jam kemudian, 20 marinir bersenjata lengkap dari USS Paki mendarat di Pulau Phuket. Mereka berpikir bahwa mencari target di pulau sebesar Phuket akan menghabiskan banyak energi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa target yang mereka cari sedang berdiri di pantai menunggu mereka. Pihak lain hanya memiliki pisau besar yang tampak keren di tangannya dan tidak ada senjata lain. Melihat pakaian lawan yang menggunakan senjata dingin itu penuh lubang dan darah. Para prajurit Amerika saling memandang lalu mengendurkan penjagaan mereka hanya untuk satu orang Cina. Kita masih perlu mengirim 20 marinir. Aku bisa mengalahkannya sendiri, sangat membosankan menggunakan pistol. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Bagaimana cara bermainnya dia menggunakan pisau? Jadi mari kita gunakan pisau juga. Saat dia berbicara, seorang tentara Amerika mengeluarkan pisau dari kakinya dan memberi isyarat 2 kali di udara. Aku lelah berada di perahu, jadi aku bisa berlatih dengan pria China ini. Sebaiknya kamu hati-hati, pisaunya jauh lebih besar dari milikmu. Bahkan jika pedangnya lebih besar, lalu kenapa? Dengan tubuhnya yang kecil, aku sebelum tentara Amerika bisa mengatakan apapun. Qin Chuan bergegas menghampiri mereka secepat kilat. Dia tidak terlibat dalam konfrontasi mewah atau mengancam kelompok orang ini. Lakukan saja. Terdengar suara tembakan memekakkan telinga di tempat kejadian. 5 menit kemudian, 20 tentara Amerika semuanya jatuh. Qin Chuan berdiri di pantai dan menunjuk ke USS Bugi di laut. Mata Dick Lincoln merah luar biasa. Bagaimana mungkin? 20 orang mengincarnya sendirian dan mereka menembaknya berkali-kali. Kenapa mereka belum membunuhnya juga? Hampir sampai.
Hampir sampai, Kapten, dia sedang sekarat. Jika Anda mengirim 20 orang lagi, Anda akan bisa membunuhnya. Song Yuanfeng mengipasi api. Dick Lincoln juga haus darah dan dia melambaikan tangannya. Kirim 20 orang lagi ke pulau itu. Tidak, kirim semua marinir dengan bugi. Qin Chuan harus dibunuh hari ini. Dick Lincoln seperti penjudi yang kehilangan 2 taruhan besar dan sekarang mempertaruhkan segalanya untuk bangkit kembali. Xie Guangqun masih berpikiran jernih, meskipun dia tidak tahu apa itu master seni bela diri. Dia masih bisa melihat bahwa Qin Chuan di pulau itu bukan orang biasa. Bagaimana bisa seseorang ditembak berkali-kali dan masih berdiri dengan bangga di sana? Kapten, hentikan. Saya pikir mengirim 30 orang lagi hanya akan. Dick Lincoln menyela Xie Guangqun dan berkata dengan marah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Apakah kamu mencoba untuk tidak mematuhi perintahku? Xie Guangqun, USS Bugi ditemani oleh 50 marinir. Setelah kehilangan 20 nyawa, hanya ada 30 orang yang tersisa. Seperti yang diminta, Xie Guangqun mengirim semua 30 orang itu. Untuk berjaga-jaga, dia juga meminta orang-orang untuk membawa RPG dan granat berdaya ledak tinggi. Yang kami inginkan adalah menang dengan satu serangan dan membuat keajaiban terjadi dengan kekuatan besar. Setengah jam kemudian bab 620 all-in di DUSS Bugi. Setelah menyaksikan seluruh proses, Dick Lincoln tertegun dan tidak percaya. Dia berkeringat dan bernapas dengan cepat. Dalam 1 jam, dia membunuh semua anjing laut dan marinir di Bugi. Kemampuan komando dan tempur semacam ini benar-benar eksplosif dalam seluruh sejarah Amerika Serikat. 55 orang memenggal kepala seorang pria Tiongkok. Hasil akhirnya adalah pihak lain masih hidup dan seluruh 55 orang di pihak Amerika tewas. Tindakan Dick Lincoln hari ini dapat dicatat dalam sejarah dan didewakan. Jika masalah ini diketahui oleh warganet Tiongkok, mereka pasti akan memberinya gelar kehormatan di Seng. Saya pernah melihat orang memberikan kepala, tetapi saya belum pernah melihat orang memberikan kepala seperti ini. Mungkin dia juga akan terpilih sebagai kandidat terbaik untuk Presiden AS berikutnya oleh forum-forum utama di Tiongkok. Jika Amerika Serikat memiliki lebih banyak talenta seperti itu, jalan Tiongkok menuju kebangkitan akan lebih mulus. Dick Lincoln terdiam beberapa saat lalu dia berteriak pada Xie Guangqun. Kirim 100 orang lagi ke pulau itu. Bunuh Qin Chuan untukku, Kapten. Kita tidak punya orang lagi. Semua marinir dan anjing laut telah terbunuh. Kenapa tidak ada seorang pun? Ada begitu banyak makhluk bernapas di kapal. Kirim mereka semua keluar, Kapten. Mereka bukan marinir, bagaimana mereka bisa naik? Dick Lincoln meraih keras Xie Guangqun dan dengan marah berkata, mereka adalah prajurit Amerika saya. Mereka telah menyentuh senjata dan lulus berbagai tes. Kenapa mereka tidak bisa naik? Xie Guangqun takut. Kali ini aku benar-benar takut. Tapi dia tidak takut pada Dick Lincoln, dia takut kembali untuk menghadapi pengadilan militer. Dick Lincoln sudah gila, dia telah kehilangan ketiga taruhan. Sekarang semua orang di kapal perusak USS Labaki harus dikubur bersamanya. Dick Lincoln sekarang seperti penjudi yang telah kehilangan segalanya dan hanya dapat mencoba lagi dengan mempertaruhkan nyawanya. Apa tidak kau dengar apa yang kukatakan, Kapten Dick? Aku tidak bisa menyetujui perintahmu yang tidak logis. Brengsek. Dick Lincoln mengangkat kakinya dan menendang Xie Guangqun hingga terpental. Aku akan pergi memanggil bantuan sendiri. Saat ini Song Yuanfeng berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Kapten Dick tidak berguna bahkan jika Anda mengirim 100 orang lagi. Apa yang Anda katakan? Apakah Anda seorang lelaki tua yang mempertanyakan kekuatan angkatan laut AS kita? Kapten Dick, faktanya ada di depan kita. Saya pikir Anda harus menerima kenyataan. Persetan, Dick Lincoln hendak menendang Song Yuanfeng. Tetapi pihak lain melambaikan tangannya dengan ringan. Dick Lincoln, tenang. Lalu, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Song Yuanfeng tersenyum dan mengambil langkah lebih dekat. Itu mudah karena taktik gelombang manusia tidak dapat melenyapkan orang ini. Mengapa tidak mencoba menggunakan standard misil 6 pada Bugi? Dick Lincoln tertegun kemudian menunjuk Song Yuanfeng dan tertawa. Hei, kau benar-benar jenius. Xie Guangqun yang ditendang oleh Dick Lincoln begitu terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara rudal standar 6. Apakah kita akan menggunakan rudal untuk menyerang? Dia berguling dan merangkak meraih Dick Lincoln. Kapten, jangan lakukan itu. Begitu rudal diluncurkan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dick Lincoln jarang marah, dia berjongkok dan berbicara dengan tenang kepada Xie Guangqun. Apakah menurutmu aku ingin meluncurkan rudal? Aku tidak punya pilihan lain. Aku putus asa, begitu banyak orang telah meninggal. Jika aku tidak bisa menghadapi Qin Chuan, aku akan mati ketika aku kembali. Sekarang hanya ada 2 pilihan di depan kita. Entah kita pergi ke pengadilan militer dengan cara pengecut, atau kita meledakkan Qin Chuan sampai mati dan masih memiliki ruang untuk bermanuver ketika kita Selama kita melenyapkan Qin Chuan, orang-orang tua di Kongres itu pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi ini pasti akan menyebabkan opini publik internasional bahwa kami sedang melakukan latihan militer angkatan laut dengan Jepang dan Korea Selatan. Ketika saatnya tiba, kita dapat menjelaskan bahwa rudal itu meleset dari sasaran dan menghantam pulau itu. Atau kita bisa mengatakan bahwa rudal dari Korea Selatan meleset dari sasaran. Bagaimanapun, mereka sering melakukan hal semacam ini. Tapi, Xie Guangqun masih tidak bisa menerima fakta ini. Dick Lincoln tersenyum. Jangan khawatir dengan keluarga Lincoln, kami di sini masih tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika Anda membuat kekacauan besar. Dengan itu Dick Lincoln berjalan ke ruang kendali dan memberi perintah untuk meluncurkan rudal Pocket, tempat seni bela diri nomor 1 di dunia. Awalnya setelah Qin Chuan membunuh 5 anggota tim komando anjing laut, semua orang mengira semuanya baik-baik saja. Namun tak lama kemudian,
Mereka menemukan kapal perusak raksasa muncul di laut di kejauhan. Kapal perusak itu mengirimkan 20 orang lagi seperti ayam yang bertelur. Begitu mereka sampai di pulau, mereka mulai menembak. Pada saat itu, personel yang bertanggung jawab atas keamanan di tempat kejadian sudah melarikan diri. Mereka dibayar untuk menyediakan layanan keamanan, tetapi target mereka terbatas pada preman atau angkatan bersenjata setempat. Sekarang mereka harus menghadapi tentara Amerika dan pasukan khusus AS. Mereka sama sekali tidak bersedia melakukan ini adalah bisnis yang akan merenggut nyawa mereka. Para ahli seni bela diri di tempat kejadian melarikan diri atau bersembunyi. Mereka semua adalah prajurit tingkat 4 dan tidak dapat menahan satu tembakan pun dari senapan otomatis. Setelah 20 orang semua orang mengira itu sudah berakhir tanpa diduga 30 orang lagi muncul semua orang merasa bahwa mereka mungkin tidak akan selamat hari ini. Tembakan di tempat kejadian secara bertahap memudar Bai Mengyao menjulurkan kepalanya keluar tetapi bahkan sebelum dia bisa melihat Bai Ze menekannya. Mengyao jangan bergerak hati-hati terhadap peluru nyasar kakak biarkan aku ingin pergi melihat Xiao Chuan tidak, terlalu berbahaya di luar. Bifang yang berada di sampingnya mencondongkan tubuh untuk melihat aku melihat lusinan orang berbaring dengan tenang di pantai. Hanya ada satu orang yang duduk di pantai menghadap laut. Bifang mencoba berteriak, Xiao Chuan, apa kamu baik-baik saja? Mulut Qin Chuan berkedut. Dia sedang mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Mengeluarkan peluru dari tubuhnya akan membantu luka sembuh lebih cepat dan meredakan rasa sakit. Lagi pula, keahliannya adalah keabadian, bukan kekebalan terhadap rasa sakit. Pasti akan ada rasa sakit yang menusuk karena ditembak. Rasa sakit semacam ini bisa membuat orang pingsan bahkan ahli seni bela diri pun tidak bisa menghindarinya persetan ini masalah besar. Qin Chuan mengalihkan rasa sakit di tubuhnya dengan berteriak keras Bai Ze menghela napas lega ketika mendengar suara keras Qin Chuan. Ayo keluar karena Xiao Chuan bisa bercanda, itu membuktikan bahwa semuanya baik-baik saja. Bai Ze melepaskan tangannya dan Bai Mengyao berlari ke arah Qin Chuan seperti kuda liar. Ketika dia berlari di belakang Qin Chuan dia sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dan memaksa keinginan untuk berteriak kembali ke perutnya. Qin Chuan terlihat duduk di pantai pakaiannya pada dasarnya robek. Noda darah pada pakaian itu berwarna merah terang dan merah gelap karena sudah lama mengering. Luka-lukanya padat, beberapa berkeropeng, dan beberapa masih berdarah. Luka Qin Chuan sangat mengejutkan. Bai Jiaxuan, Xiao Dingfeng, dan yang lainnya tiba selangkah kemudian. Melihat adegan ini, saya juga sangat terkejut. Pemandangan itu sangat mengejutkan sehingga Bifang dan Bai Ze tidak bisa menahan diri untuk berdiri dengan kagum. Xiao Chuan Bai Mengyao ingin memeluk Qin Chuan. Namun dia khawatir tindakannya akan menyakiti Qin Chuan lagi. Jadi dia hanya bisa berlutut di depan Qin Chuan. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan kiri Qin Chuan dan memberinya kehangatan. Tetapi setelah Qin Chuan mengulurkan tangan kirinya, Bai Mengyao bingung. Aku tercengang bab tertegun 621 tidak peduli berapapun biayanya, aku akan melalui api dan air. Bai Mengyao gemetar dan mencoba menyentuh tangan kiri Qin Chuan. Tangan kirinya berantakan berdarah dengan jari telunjuk dan ibu jarinya hilang sepenuhnya oleh peluru. Yang tersisa di telapak tangan hanyalah darah merah keropeng merah tua dan 3 jari terakhir. Bibir Bai Mengyao bergerak. Visinya kabur dan rongga matanya tampak dipenuhi air laut. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bai Mengyao menundukkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Qin Chuan mengulurkan tangan kanannya yang sehat dan menyentuh kepala Bai Mengyao. Jangan menangis, tidak apa-apa, itu akan segera tumbuh kembali. Setelah mengatakan ini, Bai Mengyao menangis lebih menyedihkan lagi. Dia belum pernah melihat tubuh abadi. Dia juga belum pernah melihat kemampuan pemulihan yang kuat dari pria kuat level 7. Dia hanya tahu bahwa orang yang dicintainya terluka parah demi melindunginya, tetapi dia tidak berdaya. Dia bahkan menggunakan 3 botol esensi kehidupan yang ditinggalkan oleh Qin Chuan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi satu-satunya hal yang tidak terpikirkan olehku adalah meninggalkan sebotol untuk orang yang kucintai. Kenapa aku tidak menyimpan sebotol? Kenapa aku tidak menyimpan sebotol? Bai Mengyao menangis menyalahkan diri sendiri. Emosinya menginfeksi semua orang yang hadir. Bai Ze menundukkan kepalanya dan merenung. Xiao Chuan, aku minta maaf. Aku tidak berdiri bersamamu dan bertarung, Kapten Bai. Aku baik-baik saja, kamu belum mencapai level 7. Pertempuran barusan terlalu berbahaya. Qin Chuan berpikir itu bagus kau tidak ikut denganku. Aku tidak akan mati jika tertembak, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu jika kau tertembak. Dalam pertempuran barusan dengan peluru berterbangan di mana-mana. Jika Qin Chuan tidak memiliki tubuh abadi, dia pasti sudah mati hanya dengan tubuh fisik seorang pejuang tingkat 7. Setiap kali Bai Ze dan tim naga perang menjalankan misi, metode bertarung mereka terutama didasarkan pada senjata dingin. Paling banyak dengan satu penembak jitu tersembunyi yang memberikan dukungan. Tidak seorang pun akan menembakkan senjata kecuali benar-benar diperlukan. Dan seluruh pertarungan dilakukan dengan senjata dingin. Mereka jarang terlibat dalam duel senjata api, karena tidak ada penembakan dan hanya perkelahian bayonet. Pertempuran antara kedua belah pihak dianggap sebagai gesekan. Jika tembakan dilepaskan, pertempuran antara kedua belah pihak akan meningkat menjadi perselisihan internasional di tingkat nasional. Situasi internasional saat ini berubah dengan cepat dan tidak ada pihak yang bersedia memimpin perang. Bifang menggertakkan giginya. Melihat kapal perusak USS Bugi di laut di depan dan mengutuk. Sialan, orang Amerika memang gila. Apakah mereka gila?
Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan dampak internasional. Melihat calon menantunya terluka seperti ini, Bai Jiaxuan terkejut tetapi kemudian pulih. Dia berteriak kepada para ahli bela diri yang bersembunyi di belakang. Sialan kalian semua, Xiao Chuanku telah membunuh semua orang dan kalian masih bersembunyi. Keluarlah dan selamatkan mereka. Para ahli bela diri yang bersembunyi di balik perlindungan mendengar ini. Baru kemudian dia mencoba menjulurkan kepalanya untuk memeriksa situasi di luar setelah melihat bahwa semua tentara Amerika sudah mati. Semua orang membahasnya dan kemudian berjalan keluar dengan hati-hati. Salah satu pria berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Melihat sekeliling dan berlari menuju Qin Chuan terlebih dahulu, dia menghadap Qin Chuan dan menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berlutut dengan satu lutut mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Qin menyelamatkan Hua Ting kami hari ini. Keluarga Hua Jingdu, kami berutang nyawa padamu. Jika Anda membutuhkan kami di masa depan keluarga Hua Jingdu, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Keluarga seni bela diri yang berjalan di belakang terkejut ketika melihat pria itu bertingkah seperti ini. Apa yang terjadi? Mengapa Hua Ting putra ketiga keluarga Hua berlutut pada pria itu? Dia menyelamatkan hidup kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia pantas untuk berlutut seperti ini. Ayolah, keluarga Hua adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto. Mereka tidak melakukan hal-hal yang sederhana. Apa arti dari Tuan Tua Hua dari Jingdu tahun ini berusia 80 tahun? Menurutmu berapa tahun lagi tubuhnya bisa bertahan? Dia mungkin akan meninggal bulan depan. Tuan Tua Hua masih belum tahu bagaimana keluarga Hua yang bernilai ratusan miliar pada akhirnya akan dibagi. 3 bersaudara dari keluarga Hua memiliki motif tersembunyi masing-masing dan diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Hua Ting adalah putra ketiga dari keluarga Hua. Dia memiliki kekuatan terlemah dan koneksi paling sedikit di antara mereka. Tetapi perebutan warisan hanya sedikit berkaitan dengan kemampuan bertarung. Kamu bodoh, dia lebih dari sekadar petarung. Apakah kamu lupa apa yang Abdul Rahman panggil pada orang ini barusan? Barusan saya sedang mendekati gadis-gadis dan tidak memperhatikan adegan itu. Apa yang dia katakan? Abdul Rahman memanggil orang itu bos. Bos Abdul Rahman adalah CEO Hilton Hotel Malaysia. Kalau orang ini, saya rasa dia pasti bukan karakter yang sederhana. Tidak hanya kemampuan seni bela dirinya yang tak terduga, tetapi kekuatan di belakangnya juga pasti tak terukur. Saya mengerti Hua Ting sedang mencari alasan untuk sengaja berteman dengan mereka. Lalu, dia bisa menggunakan kekuatan mereka untuk membantunya memperjuangkan warisan. Ya. Sekarang kamu tahu bahwa orang-orang dari keluarga kaya dan berkuasa tidak sederhana. Mereka adalah yang terbaik dalam memanfaatkan setiap peluang untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Aku melihat Tei, mengapa kamu berlari ini dimulai dengan putra ketiga dari keluarga Hua, salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto. Sekelompok orang lain datang berlari di depan Qin Chuan. Mereka tidak hanya ahli bela diri tetapi juga pengusaha terkenal di Tiongkok. Mereka mengikuti contoh Hua Ting dan berlutut dengan satu lutut di depan Qin Chuan. Tuan Qin menyelamatkan hidup saya hari ini. Keluarga Su Luo, saya berutang nyawa kepada Anda. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, keluarga Su Luo, saya akan melewati api dan air untuk Anda tanpa ragu-ragu. Tuan Qin menyelamatkan Ma Zhengfu saya hari ini. Keluarga Shen Cheng Ma, saya berutang nyawa kepada Anda. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, keluarga Shen Cheng Ma, saya akan melewati api dan air untuk Anda tanpa ragu-ragu. Tuan Qin menyelamatkan Liu Baoshan saya hari ini. Keluarga Magic City Liu, saya berutang nyawa kepada Anda. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, keluarga Magic City Liu, saya akan melewati api dan air untuk Anda tanpa ragu-ragu. Qin Chuan bereaksi sangat dingin terhadap orang yang berlutut di depannya. Orang-orang ini semua adalah orang yang tahu belakangan yang mencari keuntungan dan menghindari bahaya.